Bapak Ibu sekalian, untuk surat suara DPD ini kita hitung jumlahnya ada 107 ya. Lebihan satu surat suara, lebihan satu surat suara. Ya, saat ini saya berada di surat suara DPD setelah dicek dihitung oleh petugas KPPS ternyata ini lebih satu suara, jadi jumlahnya 107 melebihi DPT yang ada. DPT tadi jumlahnya 106. Setelahnya diperlihatkan bahwasanya kotak suara kosong, saksi pengawas kosong, setelah itu ditutup kembali dan juga disegel. Ya, jadi yang sedang kita saksikan ini adalah simulasi pemungutan dan penghitungan surat suara pemilu 2024 yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur. Jadi simulasi ini dibuat senyata mungkin melibatkan langsung para pemilih. Setelah pembukaan kotak suara untuk DPD selesai, yaitu yang keempat, yaitu pembukaan kotak suara untuk DPRD provinsi, ini berwarna biru. Untuk DPRD provinsi, Bapak Ibu pemilih jangan lupa warna suara-suaranya biru, yaitu warna biru. Di ujung itu adalah kotak suara ya, yang sebelumnya dipakai, bilik suara yang sebelumnya dipakai untuk mencoblos. Selanjutnya yaitu pengecekan jumlah surat suara yang diterima untuk DPRD provinsi. Bapak Ibu sekalian, sebelum kita melanjutkan untuk prosesi pencoblosan, daftar atau DPT ini mohon disampaikan ke para saksi. Ya, untuk para saksi menerima DPT. Kemudian pengawas juga berhak menerima DPT. Bapak Ibu sekalian, sebelum kita lanjutkan untuk melaksanakan pemungutan suara, perlu saya bacakan bahwa sebelum kita melaksanakan pemungutan suara, perkenankan saya terlebih dahulu menjelaskan hal-hal sebagai berikut. 1. Tujuan pemungutan suara adalah untuk memilih calon presiden dan wakil presiden, calon anggota DPR RI, calon anggota DPD RI, calon anggota DPRD provinsi, dan calon anggota DPRD kabupaten atau kota yang diwujudkan dengan cara mencoblos surat suara pada foto pasangan calon, nomor urut calon atau lambang partai politik. 2. Kegiatan pemungutan suara akan kita laksanakan sampai dengan pukul 13.00 yang dilanjutkan dengan kegiatan penghitungan suara. 3. Untuk seluruh masyarakat yang akan menggunakan hak pilihnya, mohon untuk dapat memeriksa namanya dalam daftar pemilih tetap dan daftar pemilih pindahan yang terdapat pada papan pengumuman yang di depan pintu KPPS, nanti ditempel di depan KPPS, dan dapat atau juga dapat mengunjungi di halaman checkpoint online kpu.go.id. 4. Pemilih yang berhak memberikan suara di TPS adalah pemilih yang terdaftar dalam salinan DPT dan DPTB. Menyerahkan C pemberitahuan untuk pemilih DPT atau menyerahkan surat pindah memilih untuk pemilih DPTB dengan menunjukkan KTP elektronik atau suket surat keterangan kepada KPPS. 5. Bagi pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT dan DPTB atau disebut pemilih DPK, dapat memberikan suara dengan menggunakan KTP elektronik di TPS yang sesuai dengan domisili RT atau RW, dan sepanjang surat suara masih tersedia. Apabila surat suara di TPS telah habis, pemilih bersangkutan akan diarahkan untuk memberikan suara di TPS terdekat yang masih dalam satu wilayah desa atau kelurahan. 6. Kesempatan untuk memberikan suara kepada pemilih berdasarkan prinsip urutan kehadiran pemilih. 7. Pemilih sebelum mencoblos surat suara di bilik suara agar membuka lebar-lebar surat suara untuk memeriksa kemungkinan surat suara rusak, sehingga dapat meminta surat suara sebagai pengganti kepada ketua KPPS hanya untuk 1 kali. 8. Pemilih mencoblos surat suara hanya dengan menggunakan paku yang telah disediakan,
tidak boleh memberi surat suara dengan cara merobek atau mengambil bagian dari surat suara atau menggunakan rokok. 9. Apabila keliru coblos, pemilih dapat meminta surat suara sebagai pengganti, namun hanya 1 kali. 10. Pemilih tidak diperkenankan menggunakan telepon genggam atau handphone, kamera ataupun kamera di balik suara. 11. Bagi pemilih tunanetra dapat menggunakan alat bantu tunanetra untuk surat suara presiden dan wakil presiden dan surat suara DPD. 12. Apabila pemilih yang membutuhkan bantuan dapat menggunakan pendamping sendiri atau petugas KPPS dengan terlebih dahulu mengisi formulir pendamping. G. Saksi dapat mengajukan keberatan terhadap prosedur dan selisih penghitungan perolehan suara kepada KPPS apabila terdapat hal yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan. H. Pengawas melaksanakan pengawasan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. I. Prosedur pengajuan keberatan terhadap selisih penghitungan perolehan suara akan disampaikan pada rapat penghitungan suara. J. Pemantau yang telah hadir dapat mengamati dan mengumpulkan informasi jalanan proses pemungutan dan penghitungan surat suara sampai dengan selesai dan mohon untuk dapat menjaga ketertiban. K. Pewarta yang telah hadir dapat mengumpulkan dan meliput jalannya proses pemungutan dan penghitungan surat suara sampai dengan selesai dan mohon untuk dapat menjaga ketertiban dan tidak mendokumentasikan pilihan pemilih. L. Segala kejadian khusus yang terjadi akan dicatat dalam formulir kejadian khusus. M.